Kamu tahu nggak yang membedakan itu? Eh, Arsenal itu kayak tai. Dia ngambang dia, ya kan? tapi aku suka loh filosofi tai-nya Arsenal ini. Kalau Iya, kalau dia kalau ngambang nggak kopi jelas ada dia kan? iya, kalau kopi ada filosofinya, ini Arsenal pakai filosofi tai, ngambang terus. Selamat datang di The Number 10 Show. Setelah sekian lama. Episode terakhir yang sama Falco itu ya? Setelahnya ada yang sebelum dua match, yang sebelum Bournemouth, Yang di sebelum TNT tahun ya? baru kayaknya. Sebelum tahun Iya, baru ya? Kelamaan kita liburan karena ya nggak tahu juga kenapa ini musim ini kayaknya musim suram sepak bola enggak sih, musim suramnya fans United sih. Tapi kenapa kita berdua pakai jersey, Midian pakai jersey 2008, saya pakai jersey 2009, karena ini adalah periode di mana Manchester United ini sebenarnya jenis banter kita ke fans Arsenal yang hmm. sampai sekarang belum bisa merasakan trofi Champions League. Dan Hmm. dan bahkan sejak 2000 terakhir kali Arsenal juara Liga itu 2004, yang artinya Hmm. setelah tahun 2004 itu fans Arsenal Hmm. email itu di naik namanya itu 2004. Jadi sejak sampai sekarang Arsenal itu belum pernah dapat email mereka juara Liga gitu. Atau juara trofi bergengsi apapun. Jadi ini sebenarnya episode untuk menyenangkan hati fans United, karena sebentar lagi di akhir Ya. musim nanti kita akan bermain di divisi Championship. Hmm. Terkait Arsenal, simpelnya yang Hmm. punya, yang baru melahirkan anak udah mau lulus kuliah, terakhir Iya juara. ya. Udah 20 tahun. Iya ya. Udah dua 20 puluh tahun. 20 tahun. Iya ya, dua Udah puluh semester tahun. 6 semester 7 anaknya yang baru lahir, terakhir Arsenal juara. Itu Arsenal ngapain sih sebenarnya 2004, dari 2004 sampai Oke, jadi ini episode kita cuma bahas Liga aja. Liverpool Ya, ini sudah pekan ke dua puluh 21. satu 22 ya. Ada Ya. beberapa tim yang sudah memainkan 22 laga, ada yang masih 21 pertandingan termasuk Liverpool, dan selisihnya Hmm. sekarang beda 6 dengan Arsenal. Tapi Liverpool menyisakan satu pertandingan lebih. Hmm. eh di peringkat 3 Nottingham Forest. Peringkat Ya. keempat Chelsea. Jadi kemarin yang akhir pekan kemarin itu Arsenal menang tipis kan ya, 2-1 ya. Imbang dua-dua lawan Ah, Aston imbang Villa. dua sama. Iya, iya, imbang Arsenal. Iya. Jadi ya memang betul-betul Netflix ini tim satu ini ya. Arteta dan Arsenal sebenarnya kayaknya kalau misalnya mau dikasih advice ya, mereka harus belajar bermain pragmatis sih. Kayaknya percuma kalau misalnya mau mengandalkan ball position kemudian bermain cantik kan. Hmm. Tapi untuk laga-laga yang harusnya bisa dimenangkan, kayak pertandingan kemarin lawan Aston Villa, harusnya itu secara matematis bisa dimenangkan Arsenal gitu. Hmm. Apalagi setelah eh, apa Derby London lawan Spurs bisa menang tipis dua Oh satu iya, kan. 2-1. Setelah tersingkir di FA Cup lawan United, itu harusnya bounce back yang momen paling bagus untuk pertandingan selanjutnya kan. Jadi Oh iya. harusnya sih kalau misalnya Arteta mau belajar, mungkin itulah bedanya manajer yang anu ya, manajer yang eh, berpengalaman bagaimana di situasi tertentu bisa memprioritaskan hasil daripada mempertahankan, apa ya Keunggulan. dibilang, idealisme lah. Oh, Sebenarnya idealisme. ini hampir sama kayak kayak Amorim sih. Lama-lama kalau misalnya dia terlalu idealis dengan dengan gayanya gitu kan, Hmm. nggak mau misalnya mau ngerubah sedikit gitu, ya Hmm. bakalan kayak gini juga hasilnya nanti, dan bakal bisa jadi makin dekat ke zona eh, degradasi. Loh ya, sebentar lagi akhir musim musim depan kita lawan Middlesbrough kok.
Tapi sebelum kita masuk ke United, nanti nanti kita masuk Iya, ke United sedikit. Ini kita bahas saja dulu soal Arsenal. iya. Jadi menurut kamu sebenarnya apa yang salah sih sebenarnya dari Arsenal? Padahal kan kalau kamu bilang tadi eh, Arteta mungkin mempertimbangkan untuk bermain pragmatis. Kurang pragmatis apa lagi coba mereka mengandalkan Hmm. keunggulan, memecah kebuntuan lewat set piece yang betul-betul kita ini nggak tahu ini Arsenal sebenarnya Arsenal atau Stoke City sebenarnya ini. Mungkin nanti kalau misalnya Arsenal musim depan kalau mau mengikuti kompetisi itu, coba cari kompetisi yang kalau misalnya 90 menit hasil imbang itu jangan adu penalti tapi adu corner. Jadi supaya supaya chance untuk menangnya itu lebih besar gitu kan. Pelatih Arteta dan stafnya kan kayaknya mereka terlalu fokus untuk melatih corner dan lupa untuk Lupa untuk adu adu penalti. penalti kan. Jadi kalau misalnya dilihat dari apa ya pengalaman Arteta dan timnya itu harusnya sudah cukup 2 musim terakhir eh, hampir gitu ya dan selalu di akhir sampai akhir musim itu eh, berada di zona apa ya Champions hampir perburuan gelar juara. lah Mm, gitu mm, kan. mm, mm. 2 musim sebelum itu kayaknya kalau nggak salah sama Man City ya Man selalu City, Man yang City. kejar-kejaran gitu. Dan Yes. ini musim ketiga sebenarnya yang di awal musim dan sampai sekarang secara permainan mungkin agak drop ada dari banding 2 musim sebelumnya, tapi eh, Arteta nggak mau mengambil itu. Kalau misalnya sudah unggul atau misalnya dalam kondisi tertinggal atau imbang, selalu kesannya buru-buru kalau dilihat gitu. Padahal mereka tidak punya striker yang klinis gitu di depan Mm. kotak penalti. Peluang banyak gitu, Christian chances banyak gitu. Aliran bola juga tetap bagus, tapi ya itu hasilnya tidak maksimal di pertandingan-pertandingan yang harusnya itu bisa dimenangkan. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai fans United dan sebagai fans yang menghabiskan hampir 5 jam 6 jam waktu kita itu dengan scrolling di timeline Twitter, Hmm, kekalahan Arsenal itu sebenarnya berkah anugerah hmm, dari jebloknya performa Man United karena ya hmm. kapan lagi coba kita bisa melihat fans Arsenal itu head loss. Tapi kalau menurutmu dengan kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir ini pada saat lawan tim besar apa ya dari sisi pemain United di lapangan dan taktikal Amorim dibanding dengan Arsenal. tim-tim tengah lah gitu pada saat United lawan tim-tim tengah gitu Mm-mm, pada saat United lawan Arsenal lawan Liverpool itu kayak berbeda aura pemain-pemain United gitu. mm. eh Apakah ini menurutmu sebuah fase dalam proses yang dilalui Amorim atau sebenarnya memang ini hal-hal yang sedang naik turun aja, bukan karena kebetulan aja misalnya lawan tim besar nih, MU Arsenal ada dapat hasil walaupun sebenarnya Gak secara bagus-bagus 90 amat. menit, iya 90 menit sebenarnya nggak mengarah ke hasil kemenangan gitu kan. Mm, Ini kira-kira menurutmu proses yang memang dilaluin mm. atau hanya sekedar naik turun performa aja? Enggak, ini sebenarnya bukan proses sih. Ini memang settingan pabriknya kayak gitu. Jadi pemain-pemain, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena Eh, press conference bukan press conference, sorry. Artikel yang 2 hari yang lalu atau kemarin yang pada saat hmm, kita kalah lawan Brighton terus tiba-tiba Amorim hmm, katanya di ruang ganti langsung ngamuk. nge-smash monitor yang harga 300 pound itu. Jadi Hmm, jadi sebenarnya United di bulan Januari ini menghabiskan hmm. 0 pounds untuk belanja Ah, di belanja pemain, tapi menghabiskan transfer. 300 pound untuk beli monitor. Itu kayaknya memang aku kira tuh nggak bener loh. Ternyata Iya, setelah aku lihat ada video yang ininya ya. konferensi persnya, iya Amorim ada luka Hmm, di tangannya. iya. Kayaknya itu bisa mengonfirmasi kalau itu kejadian itu hal yang benar gitu kan. Iya, iya. Jadi sebenarnya ini settingan pabrik. Pemain pemain United, hampir semua pemain United itu mental Hmm, pada saat menghadapi tim papan tengah, tim papan bawah itu hmm, secara default aku merasa mereka hmm, switch off. Jadi kayak hmm.
mereka beranggapan ini pertandingan timnya kita, ini tim ini besar, kita bisa ngalahin. Gampang Hmm, lah ini Brighton. Padahal hmm, sebenarnya hmm, secara statistik, secara di atas kertas di atas kertas pun kita kalah hmm, jauh dari semua aspek gitu kan. Nah, hmm, satu-satunya yang membedakan kenapa kita bisa lebih baik pada saat menghadapi tim besar itu semangat hmm. aja sih, nggak lebih. Semangat aja. Iya, semangat aja nggak ada. Kalau misalnya technical kemampuan individu nggak ada kok. Berarti kalau di situasi kayak gini sebenarnya kan di di sisi fans kan harusnya itu bukan hal yang dilumrahkan ya. Mau lawan tim Bukan. manapun harusnya menang gitu. Mm-mm. Jadi di situasi ini sebenarnya siapa dalam tanda kutip yang perlu dikambing hitamkan gitu. Mm? Kalau misalnya hasilnya ini kan lagi Mm-mm. buruk-buruknya nih kan. Kayak lawan Mm-mm. Brighton kemarin sebenarnya setelah Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan itu Iya, ada iya. secerca harapan sebenarnya bisa unggul gitu. Malah justru sebaliknya. Apakah Mm-mm. memang ada situasi seperti ini? Ada yang perlu dikambing hitamkan? Siapa yang paling buruk permainannya di pertandingan Hmm? itu yang dikambing hitamkan. Jadi sebenarnya siapapun bisa kena itu kambing hitamnya. Persoalannya adalah siapa yang bermain Hmm. paling jelek, ya itulah yang kita kambing hitamkan. Karena kita mau menyalahkan wasit sekalipun, Hmm. meskipun memang eh, kinerja wasit di pertandingan melawan Hmm. Brighton kemarin itu perlu dipertanyakan, tapi secara overall memang kita juga nggak bermain lebih bagus. Dan yang pertanyaanmu tadi itu Hmm. ya yang dikambing hitamkan adalah siapa yang bermain paling buruk di pertandingan itu, itulah yang layak dikambing hitamkan. Dan kemarin terima Hmm. kasih Onana, mantap Anda. Ah, jadi jadi menurutmu Amorim belum saatnya untuk dikambing hitamkan ya? Belum, belum. Belum ya? Aku ada lihat ada beberapa tweet kicauan dari fans-fans yang bilang ini Ah, Amorim mau sampai kapan dia keras kepala. Kalau misalnya dia keras kepala ah, sampai segini pun ujung-ujungnya dia ah, akan berakhir seperti Erik ten Hag gitu kan. ah, Aku di satu sisi iya mungkin itu ada benarnya, tapi di sisi lain hmm, apa yang diperlihatkan Amorim selama berapa hmm, pertandingan, 10 mungkin ya kalau tidak salah lebih ya, setelah hmm, beberapa pertandingan ini seenggaknya seperti yang kamu bilang juga di Twitter kalau nggak salah, kamu bilang soal struktur. Jadi hmm, ya strukturnya itu ada kelihatan gitu, nggak hmm, sebatas 4 back, kok tengah hmm, kosong terus ada hmm, lagi di depan. Jadi ada struktur yang dijaga pada saat kita dalam dalam posisi of the hmm, ball. hmm, Jadi kalau dibilang Amorim itu layak dikambing hitamkan, menurutku belum saatnya karena dia sudah hmm, melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ini kan persoalannya memang hmm, pemain-pemain ini kampret semua ini pemain ini. hmm, Ini kayak si siapa kemarin tuh si hmm, Zirkzee. ah, Kenapa apa alasannya dia tiba-tiba pada saat yang ah. diganti lawan Manchester City ya kalau nggak salah ya itu ya. Yang Yang mana menit ke yang tiga mana apa? puluh yang menit ke tiga Oh, puluh lawan Newcastle. Lawan Newcastle diganti kan. Menit tiga Ah, puluh terus tiba-tiba dia ngapain, Pak? Terus terus ada orang-orang yang orang fans-fans United ngomong ah. Xerxes itu manusia. Iya memang manusia, tapi mental kayak gitu tuh mending balik aja ke Belanda atau ke Italia. Apaan? Aku memang sudah selayaknya. Makanya kemarin pada saat ada berita Hmm, Amorim ngasih semacam hair dryer treatment, itu kan hmm, sebenarnya yang dia meluapkan kekesalannya, terus hmm, nge-smash monitor itu, oh hmm, masih zaman kayak gini 2020. Oh memang layak pemain-pemain ah, ini digituin. Kalau misalnya hmm, siapa yang ada yang menangis itu bodoh amat. Itu kalau pemain United mau 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 survive nggak hmm. degradasi, suruh itu keluar semua itu pemain-pemain brengsek itu anjir. Aku baca artikel itu emosi sendiri. Oh, oh ternyata ruang gantinya kayak gini. Nah, di situasi seleksi di lawan Newcastle itu Hmm, eh sebenarnya secara apa ya sikap dari Amorim nggak ada dia mengambil sikap apa-apa kan. iya nggak ada. Misalnya walaupun harusnya ya kalau misalnya aku di posisi Amorim melihat situasi seperti itu ya kalau diganti karena performanya kurang maksimal ya
seharusnya duduk di bangku cadangan gitu, bukan yang langsung Hmm. masuk ke Mm-mm. tunnel ruang ganti gitu kan. Mm-mm. Tapi kita nggak tahu nih Amorim ini kira-kira dengan yang di pada saat awal-awal bergabung United dibilang dia tidak akan pernah Mencoba sistemnya Sporting. bukan dia dia akan selalu membela pemainnya gitu kan, di Hmm. bagaimanapun situasinya gitu. Hmm. Nah, apakah dengan kondisi yang sudah 22 laga dijalani ini, Hmm. Amorim masih tetap kekeh dengan sifatnya itu, atau di pertandingan lawan setelah konferensi pers lawan Brighton kemarin kan dia sudah sempat ada agak keceplosan dan jadi bahan gorengan media Inggris lah yang terkait yang dia bilang itu kalau misalnya United ini adalah tim yang The paling worst buruk performance sepanjang ya. Ya. sejarahnya gitu kan. Hmm. 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 Itu udah jadi mulai gorengan tuh kan. Nanti mulai masuk mungkin dari sisi psikologinya Amorim nanti bakalan terpancing nanti untuk membahas pemainnya di muka media. Ini juga menjadi ujian sebenarnya. Kayaknya ini ujian terlalu dini sih ke Amorim nih. Ya. Kira-kira nanti dia bakalan terpancing nggak kayak Erik ten Hag sebelumnya yang sudah mau menyebut nama pemainnya di depan media gitu kan. Kalau misalnya nanti pemberitaan yang kalau nggak salah di Detik atau di Bola ya, Hmm. yang dia bilang sengaja Amorim tuh mancing-mancing pemberitaan Media. seperti itu supaya dia dipecat gitu kan. Oh, Nah, ada headline-nya kulihat tapi enggak masuk akal sih itu. ini sih terlalu ini sih ya, itu terlalu prematur sih yang Hmm. opini itu ya. Jadi Hmm. cuman aku yang penasarannya sih kira-kira dia bakalan tetap setenang itu apa enggak. Tapi karena gini, kita kan di pada saat zamannya Ten Hag kita sempat bilang secara komunikasi Ten Hag ini agak kurang gitu kan. Karena Iya. dari bahasa Inggrisnya kurang gitu. Kamu perhatikan nggak Amorim itu di Hmm. 2-3 pertandingan konferensi pers, dia ngomong tuh sudah mulai agak Terbata-bata. terbata-bata loh. Hmm. Iya kan? Hmm. Nah, Iya. sedangkan kita sempat bilang ini Public anggota lebih speakingnya si bagus kawan nih, ini public bagus. Iya, speaking lebih iya, bagus iya, gitu. iya. Nah, jangan-jangan nih Ten Hag tuh sebenarnya public speakingnya bagus, tapi karena United yang bikin public speakingnya jadi terbata-bata dia. Hmm. Bingung dia kan, processing otaknya itu selalu apa nih mau gue bilang nih, apa mau gue bilang nih kan, salah nggak nih? Nah, Amorim nih kayak udah mulai kelihatan nih, udah mulai agak lambat dia ngomong kan, udah aura apa ya, kepercayaan dirinya di depan media awal-awal itu kan itu satu yang Iya, apa ya. ya, yang dia apresiasi banyak orang gitu kalau ini pelatih yang ada yang pantas untuk melatih United gitu. Nah, Hmm. 2-3 pertandingan terakhir ini konferensi pers kok udah mulai lambat nih ngomong nih kan. Iya, iya. Jangan-jangan Iya. ini karena faktor dari dia bakalan berubah sesuai mengikuti dengan budaya United nanti nih. Jadi Hmm. ini pantas kita tunggu nanti apalagi di midweek ini di Jumat dini hari Rangers, nanti akan ada laga lawan Rangers kan di Old Trafford. Europa League gitu Ya, kan. ya. Kemudian nanti ada lagi laga di Liga. Ini coba kita nanti perhatikan ke depannya kira-kira bakalan ada perubahan nggak dengan dari sisi public speaking di depan media sih. Aku berusaha mengambil POV yang lain dari soal Hmm. yang tadi kamu sebut Amorim sudah mulai terbata-bata gitu kan. Hmm. Eh, Mungkin nggak Ah. sikap terbata-batanya Amorim itu karena sebenarnya dia geram, dia gemes sama ini United Ah. dan karena dia Hmm. sudah nggak bisa menahan kekesalannya itu, Hmm. di smash lah itu monitor. Jadi Nah. sebenarnya dia berusaha tenang, tapi di satu sisi, Hmm. Bang, kayak ini pemainku kampret semua ini. Ini mau ngomong apa lagi dia berusaha berusaha tetap tenang tapi outputnya masih sama seperti ini kan. Ya udahlah Ah. cari cara lain aja lah pelampiasan. Ada monitor, Hmm. ada ini aja lah aku smash kan. Nah, menurutmu lah dulu kan, apa yang bisa kita lihat kalau Amorim ini sudah melakukan sesuatu, kalau pemain yang diturunkan itu aja. Karena nggak ada lagi Om. Kenapa dia nggak mau berani misalnya ambil dari akademi gitu? Karena nggak ada yang kompeten. Percuma Pak. Atau Ya kan serba misalnya salah kan. kenapa dia masih mau mencoba Diogo Dalot di sebelah kiri gitu? Atau Siapa misalnya coba? Kita punya Lisandro Alvaro Martinez gitu Fernandes, kan? kita punya Alvaro Fernandes,
Dijual sama Ah. si botak itu kan. Aduh. Coba. Nah, berarti itu dia. Kalau misalnya memang secara komposisi pemain tidak mencukupi untuk mengisi sisi kiri gitu, entah itu wingback atau fullback kiri, Mm-mm. apakah nanti ini bukan jadi stigma kalau Amorim ini pelatih keras kepala yang selalu nggak mau merubah taktiknya gitu. Dia terlalu bertahan dengan 3-4-3-nya itu atau 3-4-2-1-nya gitu. Kayaknya sih ini, kayaknya di satu sisi dia mungkin berpikir untuk mengubah sistemnya, tapi Hmm. di sisi lain tuntutan dari manajemen Hmm. itu kan ada beban tersendiri yang harus dipikul sama Amorim tentang bagaimana lagi caranya supaya dia bisa Hmm. mengubah peruntungan klub Hmm. di saat mungkin dia berpikir untuk mengubah formasi, mengubah sistem, mengubah Hmm. taktik, tapi di sisi lain pemain Hmm. yang ada sekarang yang available sekarang Hmm. mungkin menurut dia setelah asesmen dari staff pelatih itu Hmm. sama aja, nggak pemain ini nggak bisa Hmm. dipakai diutilisasi di sistem Hmm. B-nya, plan Hmm. C-nya gitu. Jadi Hmm. ya ngapain juga gitu kan? Apakah Hmm. jadi mungkin kalau misalnya dia mengubah sistem nanti, apakah memang semata-mata untuk menyenangkan fans? Hmm. Hmm. Terus kemudian saat kalah nanti jadi bahan caci makian juga gitu kan? Hmm. Jadi ya mending keras kepala sekalian. Dan tapi Hmm. seenggaknya keras Hmm. kepalanya Amorim ini dalam hal dia Hmm. kekeh dengan sistemnya, Hmm. apa yang terjadi di ruang ganti kemarin itu aku apresiasi sih. Maksudnya Hmm. ya memang layak ini pemain-pemain kampang ini dia Hmm. Hmm. pemain-pemain brengsek ini dikasih kayak gitu gitu. Jadi Nah, ah, itu juga nanti jadi satu ini, satu bahan nanti kalau misalnya ada pemain United yang keluar nih dari United pindah nih kan, akan ada ya apa ya sisi sisi opini lain kan? Kamu ngerti maksudku kan? Kayak zamannya siapa itu pelatih staff strikernya Ten Hag itu Benny McCarthy. Benny McCarthy gitu kan, sok tahu bocor-bocorin apa gitu kan. Nanti, nah kalau misalnya nanti Garnacho nih jadi keluar nih ke Napoli kan. Nah, 50 kita juta ya. kita mungkin bakalan tahu nih dari sisi pemain tuh responnya dia Hmm, bagaimana gitu hmm, dengan hmm, situasi itu gitu kan. Jadi hmm. memang apa yang dilakukan Amorim ini kayak yang kamu bilang itu udah udah apa ya menunjukkan kekesalannya ke pemain gitu dan aku yang masih tunggu itu sebenarnya di media belum ada nih muncul siapa yang bocorin tuh barang kan. Bahkan Kok bisa tapi sampai sekarang nggak ada tuh line up bocor. itu karena sudah di ultimatum ya waktu itu ya Arya yang Makanya sama Amorim nanti bakalan ma- ketahuan gitu kan. makanya siapa itu? Eh, Maksudku kan dia punya apa authority gitu. Dia punya eh, authority. Seenggaknya authority-nya dia di ruang ganti itu si pemain-pemain brengsek hmm, ini nggak hmm, semena-mena gitu. hmm. Nah, awal Ten Hag datang juga Kayak gitu dengan juga. label dia pelatih Belanda, kita juga punya optimisme kan. Kalau ini tim butuh pelatih yang punya karakter keras gitu kan. Nah, ini memang jadi bumerang sih bagi Amorim atau siapapun pelatih United karena benar yang dibilang Amorim itu yang bisa menjawab proses United ini adalah hasil gitu. Mau Iya. bagaimanapun situasinya sebenarnya kayak misalnya lah dulu dengan dia idealis mempertahankan sistem yang memang dia kuasain, yang dia bawa dari Sporting gitu. Kalau misalnya memang hasilnya itu nggak seburuk ini, orang bakal bodo amat kok dia mau pakai itu eh, week in week out gitu kan, memainkan pemain yang sama terus-terus gitu kan. Iya. Masalahnya adalah nanti ini jadi apa ya bom waktu gitu untuk menghakimi seorang Amorim. Jadi kalau misalnya dari sisi dianya sudah mau coba menunjukkan kekesalannya ke pemain, mungkin efeknya itu bagus apa enggak nanti kita lihat Hmm, di dua tiga midweek ini. pertandingan berikutnya gitu Betul kan. betul betul betul. Nah, di pod kita sebelumnya aku ada sempat tanya yang bakalan kita jawab di pod kita setelahnya itu adalah
kira-kira nih United kita pantasnya tuh kita bahas per pertandingan atau secara general gitu kan. Nah, karena kalau misalnya efek dari yang kejadian di ruang ganti itu, aku merasa nanti di hasil lawan Rangers nanti belum bisa kita ambil keputusan tuh atau Betul, penilaian kira-kira betul, itu hal yang bagus yang dilakukannya kan. Siapa betul. tahu nanti lawan Fulham kalah, udahlah bocor lah lagi nanti apa-apa itu bareng kan. Iya, Jadi iya, memang ini situasi yang apa ya? Justru kayak aku menilai lebih rumit dibanding Erik Ten Hag gitu. Kalau Erik iya. Ten Hag karena memang dari awal kita menilai dia itu pelatih yang keras gitu. Sedangkan Amorim bukan yang pelatih keras yang Kebalikannya. seperti itu gitu kan. Dia yang bisa apa ya? Mengayomi. Mengayomi gitu, mengayomi pemain gitu kan. Nah, ini udah bocor satu kejadian nih ya. Kita lihat 3 sampai 5 pertandingan berikutnya kira-kira itu ada dampak positifnya atau tidak sih. Tapi menurutmu dulu, menurutmu lah ya, pada saat bukan Hmm. menurutmu, sorry. Pada saat kamu membaca berita itu, membaca Hmm. tentang Amorim Marah-marah merusak lah. marah-marah itu, Eh. reaksi pertama yang kamu kamu reaksi pertama yang kamu berikan dengan melihat dengan membaca berita itu kayak gimana reaksimu? Aku penasaran. Soalnya aku sekarang mampus. Awalnya aku sempat nggak percaya itu terjadi gitu. Sampai Hmm, pada akhirnya aku lihat yang bekas jari tangannya Morim itu ada ya. bekasnya gitu. Ada luka sedikit itu. Jadi awalnya aku nggak terlalu ini ini cuman goreng mirip. Kemudian baru muncullah dari The Athletic gitu. Yang di Ada Atletik ya. ada ada artikelnya gitu. Wah, kalau ini barang sudah bisa dipastikan benar kejadiannya gitu kan. Nah, Iya, iya. reaksiku berikutnya adalah siapa lagi yang bocorkan ini gitu kan? Siapa lagi Jadi yang bocorkan ini? jadi kamu tuh siapa yang membocorkan ini gitu? Iya, siapa lagi yang bocorkan gitu loh. Sementara itu di ruang ganti yang harusnya yang di situ tuh paling tidak di luar dari pemain dan pelatih paling tidak itu hanya staff lah, staffnya Morim gitu kan. Dan harusnya itu bukan dari staff. Nah, kemungkinan masih kalau hal-hal kayak gini masih cepat ke apa ya? Cepat kebocoran ke media. Kalau kita masih flashback ke 2003 kalau nggak salah 2003 yang kejadiannya Pizza, sepatu. Beckham, ya sepatu. Itu kan Aku kalau baru mau aku baru mau nanya itu loh. itu kita lihatnya itu pada saat Ada Beckham bekas luka ininya. pelipisnya lawan Real Madrid gitu kan di Yes, Champions yes. League gitu kan. Yes, 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 Bukan yes. misalnya pada saat selang bahkan beritanya itu cuma selang Nggak satu nyampe hari dua doang puluh sama empat Mourinho jam, ini kan. nggak nyampe 24 Iya. jam, iya, iya. Nah, reaksiku berikutnya itu siapa lagi yang bocorkan ini gitu kok bisa makin apa berulang lagi siklus kejadiannya gitu. Hmm, Yang paling dekat sih setelah muncul lagi berita Garnacho kayaknya masih tetap ruang lingkupnya Garnacho nih yang masih jadi bisa apa jadi. ya pembocornya ini gitu kan apa masih labil kemudian dia ceritalah ke adiknya ke saudaranya gitu kan Ya adanya ya kejadian ember lagi lah lah. kan. Hmm, 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 hmm. Iya. Iya sih. Apakah? Nah, aku kamu ngomong Garnacho, kamu ngomong circle-nya Garnacho. BTW ini kita Hmm. selesai ngejek-ngejek Arsenal. Eh? Nanti nanti Arsenal nanti Oh, Arsenal. nanti disimpan dulu. Tapi ngomong-ngomong soal kamu tiba-tiba kamu ngomong jangan-jangan ini circle-nya Garnacho ini. Hmm. Apakah apakah aku jadi kepikiran ini Garnacho tiba-tiba diisukan mau dijual, dibeli Hmm. Napoli, terus agennya Garnacho datang di pertandingan Chelsea Wolves. Hmm. Ah, jangan-jangan ini memang skema yang dibuat sama Amorim sama Hmm. manajemen untuk get Hmm. rid these players gitu. Terlepas Hmm. dari dia ini bagus atau enggak, tapi selama ini Ah. kebocoran ini enggak ditambal gitu kan, Hmm. bakal ada terus. Hmm. Bisa Menurutmu jadi, bisa dengan jadi, bisa jadi benar ini, anu, baik dari sisi manajemen ataupun teman-temannya Ruben Amorim sudah memberikan jalan untuk Garnacho untuk keluar? pintu keluar gitu kan, mau kemana mau Hmm, itu. Dan dan ini juga sebenarnya hal yang
sempat kita bahas antara Garnacho dengan Rashford. Kira-kira dua pemain ini Hmm. apakah sudah harus dijual gitu kan? Iya, Dan dari pendapatku itu hari Rashford sudah saatnya karena sudah mencapai pick. apa usia peaknya dan belum ada kelihatan lagi Iya betul, tanda-tanda. betul. Sedangkan Garnacho, aku sempat bilang kalau nggak salah itu belum ada urgensi untuk menjual Garnacho. Mm-mm. Tapi ngelihat dari attitude-nya di lapangan gitu kan, kemudian beberapa situasi yang malah jadi apa ya, situasional yang membahayakan lini pertahanan sendiri Mm-mm. dan situasi market yang di mana Napoli habis kehilangan Kvaratskhelia dan Ke butuh PSG ya. penambal. Mm-mm. Kayaknya memang ini momen yang tepat untuk menjual gitu, apalagi dengan harga misalnya 50 50. juta up gitu kan. Jadi Mm-mm. itu bisa jadi dana segar karena untuk mempertahankan Garnacho kayaknya nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada Yes. progres yang kelihatan gitu. Bahkan dipasang di Uh, belakang dua di belakang striker pun nggak masuk dia di sistem nggak kayak gitu. masuk sama malah dia Masuk. bingung gitu kan karena Ya, ruangnya sempit gitu kan. betul, betul, betul. Tapi dikasih ruang yang luas juga gitu-gitu Sama aja aja. Iya. penetrasinya gitu kan, nggak ada yang Mm-mm. berbeda gitu. Mm-mm. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Martinelli ya, Martinelli memang hampir hampir mirip sih progresinya. Jadi nggak ada terlalu berbeda. Tapi yang berbeda itu adalah Decision Martinelli, making. iya dia punya decision making di situasi-situasi tertentu, Mm-mm. Mm-mm. entah itu kasih umpan ataupun mengambil kesempatan untuk menembak ke arah gawang gitu. Mm. Sedangkan Garnacho dia kayak bukan hanya dari sisi penampilannya, tapi dari sisi Gesture. psikologinya dia untuk Mm. bermain di United itu kayak udah nggak ada, udah berbeda gitu, udah Mm. kayak udah dulu kan awalnya dia dianggap sebagai fanboy Ronaldo dan menjadi generasi penerusnya lah. Setelah itu yang aku lupa yang momen apa itu dia mencetak gol lumayan Terus bagus, disuruh kemudian dia selebrasi. nggak selebrasi gitu Iya, kan. iya, 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 iya. Iya, kalau memang dari dianya merasa dia sudah eh, apa merasa dirinya pemain besar gitu, Ya kemudian udahlah. iya Mm-mm. kayaknya nggak secepat itu juga sih kalau di United mau apa dianggap sebesar itu gitu kan, karena dia Mm-mm. belum ada memberikan apa-apa kok ke United gitu. Jadi kalau misalnya ada tim yang berani menawar 50 juta, kayaknya win-win solution sih, nggak perlu disesali dengan label apa pemain muda gitu, karena masih ada kok pemain-pemain yang lain yang bisa sebenarnya menggantikan itu. Cuman memang dari manajemen aja yang salah eh, Mm. salah pengambilan keputusan sih. Mending mending ini ya, mending Elan God dibalikin ya. Garnacho dijual ya. Jago loh Elan si God. kawan itu. Iya, memang bukan cuman konteks Elanga ya. Jadi semua pemainnya itu kayaknya jadi jago semua nih Iya kan, ya, pas keluar McTominay jago kan. semua ya. Cuman yang menarik dalam proses transfer musim dingin ini walaupun tinggal sisa sekitar kurang dari dua Se- minggu gitu. Isi ya sekitar 8 harian ya. Momen di mana apa si agennya Garnacho ke Stamford Bridge Chelsea. laga lawan Mm, Wolves itu, mm, aku penasaran nih Chelsea kenapa jadi ada United marketnya nih kan, semua pemain United mau mulai dari Sancho kemudian tiba-tiba Garnacho kan, mm. Sancho temannya Garnacho tidak yang selalu ngaco gitu kan, jadi bakalan Todd Boehly ini melihat bagaimana nih kok bisa mengambil market pemain-pemain United nih. Jadi aku sih lebih prefer kalau misalnya memang Garnacho walaupun melihat tidak ada progres sama sekali ya keluar dari Liga Inggris aja saya. Kalau mau transfer sih gitu kan. Karena masih agak awkward juga nanti kalau misalnya tiba-tiba lawan United kemudian cetak gol dia. Aduh, Iya. gimana gitu. Aduh gimana itu? Jadi sebenarnya Garnacho out nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah sih. Hmm. Orang ada Kayak ini ya, Madinho. kayak ini ya, kayak Adnan ya. Situasi-situasi pemain-pemain muda yang kena star syndrome ini di United ini Hmm. model-modelnya hampir-hampir sama ya. Apakah memang Ya, belum sanggup dengan sorotan media atau merasa mereka sudah terlalu aman, mereka merasa sudah terlalu jago untuk main di tim utama atau terlalu hmm. cepat diproyeksikan atau gimana? Tapi aku tetap meyakini bahwa kurangnya sosok pemimpin di dalam lapangan United itulah yang mempengaruhi Hmm. kenapa pemain-pemain ini
apa istilahnya, kayak kayak cry baby, kayak Hmm. sedikit-sedikit ngambekan. Hmm. Hmm. Aku selalu mengingat pada saat eh, ada highlight Ronaldo 2003 2004 kalau nggak salah, atau 2004 Hmm. 2005, yang dia gagal nyetak gol terus Hmm. dimarah-marahin sama Roy Keane, Hmm. tapi di pertandingan yang sama dia nyetak 2 gol, kemudian Hmm. langsung diapresiasi sama Roy Keane. Itu Hmm. sebenarnya yang nggak ada di United. Makanya aku selalu berharap ada Hmm. satu sosok yang betul-betul vokal di karena Hmm. ya Bruno Fernandes itu nggak ada, bukan 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 leader material itu, bukan bukan. Oke, individual, oke, bagus, oke, nggak ada, kita kita mengaku itu, tapi soal kepemimpinan, no, no, no. Sebenarnya yang terkait Bruno Fernandes itu jadi satu hal yang terpikirkanku juga pada saat United lawan Brighton kemarin, kemudian lawan Arsenal gitu. Hmm, Selain dari mencari fullback kiri gitu dengan atau dengan winger kalau misalnya nanti Garnacho jadi keluar untuk penggantinya, hmm. United juga kayaknya harus berpikir untuk mencari minimal backup Bruno. Bruno Fernandes gitu. Hmm. Karena apa ya, kalau Bruno sudah dia dalam tanda kutip kesal ya, dia melakukan pressing atau pada saat nerima bola itu udah nggak karuan gitu. Iya, Jadi iya. sementara sementara selama ini ya harus diakuin kalau misalnya kalau kita bandingkan antara United tanpa Bruno dengan ada Bruno, masih tetap lebih baik ada Brunonya sebenarnya. Iya. Terlepas dari misalnya kapten materialnya gitu. Kutukan itu adalah konsistensi gitu. Bukan misalnya satu dua pertandingan mencetak assist, dua tiga assist, Hmm. satu dua gol gitu kan. Tapi konsistensi secara keseluruhan, baik itu misalnya untuk teknis raihan hasil tim ataupun non teknisnya gitu. Yang gimana bisa kelihatan kalau dia layak sebagai Kapten. pemain bintang atau kapten gitu kan. Hmm. Nah, sosok yang kulihat sih Pemain Morgan bintang aja, pemain bintang aja, nggak tahu kapten sih enggak. pemain bintangnya ya. Pemain bintang aja. Masalahnya masalahnya aku nggak tahu Kak Jamie Carragher atau siapa gitu bilang kira-kira dengan performa United saat ini brand United itu masih laku nggak untuk pemain bintang gitu. Ini menjadi memang pertanyaan karena misalnya apalagi ini masih apa transfer musim dingin ya. Hmm. Musim panas nanti mungkin nggak tahu kalau misalnya ternyata transfernya karena collapse nggak jadi, dana masih kurang, sementara pemain bintang price tag-nya Naik, naik, paling naik. murah tuh kayak 70 juta kan? Hmm. 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 Apa ini nggak mengulangi periodenya Erik ten Hag lagi gitu? Hmm. Membeli-beli pemain dengan harga-harga mahal kemudian tidak ada jaminan gitu. Sementara kalau kita lihat situasi sekarang ini, kayaknya terakhir itu 2009 transfernya Ronaldo ke Madrid yang kayaknya nggak ada keraguan kalau transfer itu bakalan berhasil gitu. Sementara di musim-musim sekarang ini pemain yang harga selangit Iya. nggak ada jaminan gitu kalau itu pemain bakalan perform di Hmm. Hmm. di barunya gitu. Jadi entah siapapun nanti kayaknya United sih harus mencari pengganti atau penerus dari Bruno Bruno Fernandes. Fernandes. Yang menjadi masalah dari Bruno Fernandes itu sebenarnya dari berapa, 5 tahun dia kan, 5 tahun dia di United, 5 musim dia di United, sangat sedikit banget loh kita melihat pada saat misalnya kita ketinggalan, kebobolan, terus dia sebagai kapten hadir di tengah-tengah rekan setimnya ngasih semangat, nggak ada. Dia Hmm. ada di kebobolan tim dia gini aja, ada mutung gitu kan. Gak ada yang gini, kayak aku mengapresiasi Virgil van Dijk dalam hal Hmm. dalam aspek ini ya, Leadership. leadership. Virgil Hmm. van Dijk, terus Luis Diaz, bahkan sekelas Alexis McAllister, Hmm. itu pemain-pemain itu bukannya kebobolan malah mutung, bukannya kebobolan Hmm. malah menunduk, tapi malah Hmm. ngasih motivasi lagi ke teman, ke rekan setimnya supaya Eh, balas ini bangkit. gol. Iya. Eh, Ini Bruno Fernandes enggak kebobolan, cuma sering tuh disorot. Pasti sering kamu lihat kan? Disorot terus dia eh. cuma jalan gontai kayak gini, kalau kalau nggak menunduk kayak gini kan. Jadi Hmm. sebenarnya iya, pemain bintang iya, jago iya, Hmm. individu iya, tapi hadir Hmm. sebagai kapten enggak.
Makanya kalau Hmm. misalnya Bruno Fernandes mau dijual sekalipun, monggo silahkan. Aku nggak ada masalah, serius. Iya, aku nggak ada masalah. Bahkan sebenarnya yang harus dijual itu Bruno Eh, Fernandes, Marcus Rashford, Alejandro eh, Garnacho. McTominay itu eh. jangan dijual sebenarnya. McTominay itu bapuk-bapuknya dia. Dia tuh masih mau berdarah-darah gitu. Eh. Cuman aku ini nggak tahu ini mungkin terlalu jauh ya atau gimana. Brand United itu yang sangat besar di masa yang saat ini, media yang sangat cepat sekali eh, memberitakan dan bisa bermacam sudut pandang Hmm, yang mungkin lebih banyak merugikan United. United gitu kan. Iya, Kayaknya ini situasi yang memang jadi faktor tetap gitu yang nggak bisa dihindarkan dihindari. gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah, jadi ada satu statement kalau nggak salah tuh dibilang kayaknya United itu sudah di Bukan big bawahnya club. Chelsea, di bawahnya Liverpool gitu. Sudah setara dengan Spurs, dengan Newcastle gitu. Aku sih ngelihat bisa jadi iya gitu. Karena kalau misalnya brand ini masih sebesar ini, kemudian pemain datang itu hanya karena nilai Nama gaji besar. tinggi, Hmm, kemudian dengan nilai kontrak yang luar biasa lah gitu kan. Kayaknya cycle ini bakalan terus iya, berulang gitu. Mau iya. nama besar bagaimanapun kayaknya mungkin nggak tahu ya apakah memang akan ada satu satu atau dua pemain nanti yang bisa merubah situasi ini. Kayaknya akan sangat sulit karena ya kayak kita bilang awal awal Amorim datang gitu. Yang perlu dilakukan Amorim itu bukan hanya melatih United gitu kan, memanage segala sesuatu yang berhubungan dengan United gitu kan, media lah, semua segala macam gitu kan. Jadi eh, sangat sulit kalau misalnya kita mau bisa menilai ada satu pemain yang bisa merubah gitu kan, atau misalnya kayak awal-awal dulu Frenkie de Jong lah di masa Erik ten Hag dia bakal bisa menjadi satu sosok, satu apa ya, puzzle-nya Erik ten Hag yang nggak bisa terpenuhin gitu. Jangankan Setelah Frankie De kalau Jong, jangankan Frankie De Jong, Anthony aja yang dibilang bakal jadi mengunlock Cristiano Ronaldo aja nggak jadi, Pak. itu deh, jadi mungkin bisa jadi ya karena memang ini masa yang zaman saat ini kemudian dengan Bernat itu kayaknya memang ini faktor yang nggak bisa lagi eh bakalan bukan konsekuensi ya. Memang harus dia dilaluin gitu, nggak bisa terhindarkan gitu. Kalau misalnya faktor lain aku ngelihatnya, aku nggak tahu apakah memang sudah saatnya Old Trafford itu diganti gitu. Kayaknya pemain Hmm, apa ya? Kayak Garnacho itu kalau aku lihat apa dia merasa ah, kalau main di Old Trafford itu kayak nggak enak nonton United gitu. Kamu ngerasa nggak kalau dibandingkan dengan tandang gitu? Karena atmosfernya iya beda. atmosfernya kan kayak kurang karena bisa kayak gitu-gitu aja di luar dari misalnya penonton banyak turis atau lain-lain gitu kan. Tapi Iya. mungkin bisa jadi eh, hal-hal kayak gini mungkin untuk apa ya, refreshment lah gitu kan karena sudah bukan mau meninggalkan historikalnya gitu. Tapi apa yang dilalui Arsenal pada saat stadion baru mereka 2006 2007 kalau nggak salah gitu kan. Sampai sekarang walaupun belum ada hasil sih sampai sebenarnya Aku gitu. baru mau ngomong Arsenal aja ganti Ini stadion, sebenarnya tapi sampai sekarang belum juara liga kok. ini sebenarnya tujuannya mau masuk ke Arsenal sih, bukan. Oh, kena lagi Arteta, Pak. Jadi jadi kalau misalnya apa yang dialami Arsenal walaupun memang masih ada selalu memberikan harapan, memberikan harapan tapi tidak ada harapan itu terwujud gitu kan. Tapi eh, setidaknya proses transfer musim dingin ini harus ada yang nama ataupun pemain baru yang masuk ke United. Supaya apa? Kalau misalnya tadi yang kamu bilang ada beban atau apa dari manajemen ke Amorim untuk menjaga Hmm, tim ini, ya manajemen juga punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya permintaan dari Amorim. Amorim Hmm. gitu. Ya minimal ada satu pemain yang bisa misalnya di posisi yang tidak ada sebelumnya bisa ada pemain-pemain baru lah gitu. Apa ya? Jadi sebenarnya Unitednya kita ini harus hard reset ya. Kalau kayak HP kan factory reset, wipe all data.
Hmm. Jadi harus hard reset ya di tim ya. Sebenarnya secara teknis itu bisa dilakukan karena kayaknya kontrak-kontrak pemain nggak yang sepanjang kayak pemain Chelsea kan. Iya, enggak. eh Mm. Mungkin faktor dari karena brand tadi, saham United lah kalau misalnya nanti ada pemain-pemain yang mungkin sekarang yang punya nama besar siapa lah yang nama besar di United ya. Tapi Gak ada. setidaknya kayak misalnya Marcus Rashford sebagai pemain Inggris, kemudian itu aja ya. Jadi Kemudian itu aja ya. jadi kayaknya kalau misalnya factory reset ya berani apa enggak manajemen gitu. Dan kalau misalnya berani apa enggaknya, kita nggak tahu talent squad-nya United ini punya Ah, itu juga talent pool nggak kan? questionable juga nih talent scoutnya United Iya. nih sekarang nih. Kalau misalnya nggak ada talent poolnya, siapa juga mau disuruh pengganti gitu kan? Itu yang kemarin tuh yang lagi rame si pemain siapa Pedro Leon siapa Dari Paraguay, dari Paraguay. iya Paraguay. Pedro Itu Leon namanya ya. iya Sama Patrick Dorgu. Ah elah. dari Lecce. Dari Lecce ini siapa lagi nih ini maksudku gini loh. Iya, iya kalau memang ini talent talent apa scouting tim mencari pemain Hmm, muda yang hmm, berbakat. Boy ya hmm. nggak usah sampai digembor-gemborkan di media juga gitu loh. Nggak belajar apa dari pengalaman orang-orang ini. Ya mungkin itu juga situasi yang nggak bisa dihindari lagi di masa sekarang ini gitu. Yang dulu di zamannya Sir Alex, kalau kamu pernah dengar yang dia bilang proses transfer United itu pakai broker kan. Iya, Jadi iya. kita nggak tahu sebenarnya itu benar apa enggak. Entah Mm-mm. karena memang nggak ada juga semasif media kayak Nggak dulu dengan semasif yang itu sekarang ya. gitu kan. Betul, betul, Dan betul. hal itu bisa memungkinkan dilakukan gitu. Jadi Betul. ya bisa jadi memang ini situasi yang nggak bisa dihindarkan lagi gitu. Bahkan kalau misalnya dibilang kedatangan Amorim ini bisa membuat sebuah perubahan, kayaknya terlalu jauh dia kalau mau mengurusin Iya. untuk ngasih blokade-blokade media gitu kan untuk cari Mm-mm. informasi sementara. Sedangkan Fabrizio Romano aja kita nggak tahu channelnya siapa, siapa linknya, siapa yang dia bayar kan, dari mana Iya. dia dapat bayaran gitu. Jadi selama masih ada Fabrizio Romano, masih ada Ornstein gitu kan, yang Mm. bisa kita dapat tahu transfer itu sudah dandil sebelum klub itu mengumumkan, kayaknya hal itu memang yang harus dijalani United sih. Masalah Mm. kebocoran-kebocoran berita itu. Aku sebenarnya nggak ada masalah sih dengan nama-nama yang dikatakan. Tapi tahu nggak apa yang menjengkelkan dari Hmm, pemberitaan soal Patrick Dorgu, Pedro Leon? apa? Orang-orang yang orang-orang yang muncul yang ngasih analisis seolah-olah mereka week in week out nonton pertandingannya Lecce. Hmm. Muncul tuh thread macem-macem menganalisa Pedro Leon bukan sorry Patrick Dorgu ini cocok di United karena punya karakteristik seperti ini. Hei goblok, Alvaro Itu dia Fernandez ini juga kayak gitu dulu. i- itu mungkin jadi salah satu tanda-tanda investasi bodong kan. Siapa yang Investasi nonton bodoh. Lecce gitu kan? Siapa yang nonton Lecce? Iya kan, maksudnya itu loh. Tiba-tiba udah muncul itu loh taktikal analisisnya. Sebagaimana Patrick Dorgu bisa menjadi wingback di Eh, sistemnya Amorim atau Pedro Leon. hmm. Ini orang sejak kapan nonton Lecce? Gue bilang. Nah, sebenarnya ini lagi yang ada bilang kalau proses transfernya Dorku itu sudah di-approve Hmm. sama Ruben Amorim gitu kan. Hmm. Ini juga jadi dilema, Hmm. ya kan? Hmm. Kan harusnya ya kita mempercayai yang diyakini oleh Ruben Amorim gitu kan. Nah, kalau misalnya pemberitaan itu kalau dia approve itu ya bingung juga kita sebenarnya kan. Ini sebenarnya barang nih jadi siapa yang mau disalahkan nanti kalau ini gagal gitu kan? Ruben Amorim lagi dong. Ya kan? Karena dia approve gitu kan. Jangan sampai nanti
kayak proses transfernya Ugarte pula ini kayak Ten Hag. Kita lihat itu di media pada saat Ugarte datang ke Carrington dan Old Trafford itu, disambut baik dan disalam sama Erik Ten Hag tuh pada saat Mm-mm. sesi foto gitu kan. Mm-mm. Ternyata Bukan maunya setelah Erik Ten dia. Hag bukan maunya dia gitu kan. Mm-mm. 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 Jadi eh, apa ya? eh Apakah memang dengan Pedro Leon dan Dorku ini nama yang tidak familiar di telinga kita, kemudian kita menjadi underestimate, ya kayaknya sah-sah aja sih, gitu Sah-sah kan. aja, sah-sah aja. Kalau misalnya ada orang yang antusias dengan proses transfer ini, itu bukan hal yang baru lagi gitu kan. Mau Iya. siapapun kayaknya yang masuk ke United itu bakalan selalu ada kubu yang membuat klip di mana pemain itu memang layak main di Iya. tim besar Morgan gitu kan. Schneiderlin juga pada saat dibeli dari Southampton kayak gitu, Pak. Itu Pa- dia. Pada saat taktiko belum belum Hmm, mencuat, belum setenar sekarang itu, klip-klip Morgan hmm. Schneiderlin itu bagaimana dia bisa menjaga kedalaman antar lini pada saat masih di Southampton itu, wih, jago sekali, Pak. Masuk di United habis. Nah, tekanan tekanan Old Trafford itu mungkin bisa jadi yang apa ya membuat satu pemain itu eh Iya betul sih. uh, secara mental itu nggak Hmm. siap gitu kan. Hmm. Kemudian Betul. secara performa keseluruhan itu tidak ada satu atau dua pemain yang bisa menjadi pembeda gitu. Harapan Hmm. dulu kan sebenarnya pada saat Pogba datang tuh dia menjadi sosok pembeda gitu, tapi ternyata sama aja gitu. Iya, dia sosok pembeda memang. Dia aja yang ngedance di ruang ganti. Jadi kalau misalnya memang apa ya factory reset ini dilakukan seperti apa yang di Chelsea, ya dari manajemen aja sih kira-kira berani apa enggak gitu. Karena kalau misalnya mau Hmm. dibandingkan dari brand ya harusnya sih Chelsea nggak sebesar United dan Todd Boehly karena memang dikenal sebagai sosok pebisnis dari Amerika, Hmm. franchise olahraga. Hmm. Mungkin dia punya grand design yang bagus gitu. Kita tinggal menunggu aja ini kira-kira SJR dan Ineos kira-kira Hmm. ada punya kemampuan seperti itu apa tidak gitu. Iya. Padahal ya, kalau misalnya kita membahas soal United tentang lini mana yang perlu ditambal sebisa secepat mungkin, itu kan sudah kita bahas dari episode-episode sebelumnya bahwa sisi kiri di pertahanan itu adalah sangat paling krusial Hmm. untuk dicari penggantinya, karena dua pemain ini nggak tahu tiap kali anu Hmm. cedera aja terus ini pemain. Ini kayaknya Hmm. Malaysia hamil lagi kah? Pura-pura cedera dia. Oh, pura-pura Karena cedera. kayaknya sudah wah bakalan sering main aku gini kayak ini nih. Dia takut dia tuh mau main itu. Gimana? Dari sisi fisik aja sudah kelihatan kok dia kayak udah Udah nggak pemain bisa yang lari ya. iya nggak Mm-mm. bisa menjaga fisiknya dia. Mm-mm. Terus jadi itu maksudnya sisi kiri, anggaplah sisi kiri, dan eh, Hmm. kalau misalnya United punya uang, punya Hmm. finansial, tapi memang finansialnya lagi seret juga sih. Itu Hmm. kita sudah bisa week in week out kita nonton Premier League. Kita kalau misalnya Hmm. memang mau mencari satu pemain yang sudah Hmm. mengerti karakteristik Premier League, bisa Hmm. bertahan di Premier League, itu Pervis Estupiñán itu loh. Hmm. Maksudnya itu pemain pada saat dia pertama Hmm. kali datang itu kan gila, ini Hmm. pemain bakal jadi aneh nih. Betul, di eranya di eranya Graham Potter, di eranya Roberto De Ah, Zerbi, sekarang di Fabian Holz, ah. andalan terus dia, Pak. Jadi kenapa tiba-tiba ada pemain dari Lecce ini yang diambil kayak gitu? Ya Apakah mungkin itu menjadi apa ya yang berubah mungkin di Brighton ini kan cuman pelatihnya doang kan. iya sih, Tapi sistemnya orang-orang sama. di Orang belakang gitu kan masih sama. Jadi mungkin betul itu betul. yang tidak dimiliki Amorim sekarang Ya, yang bisa meyakinkan dia mm, bagaimana struktur itu betul siapapun betul. yang mau masuk itu bisa tetap Yes. berjalan gitu. Ya itu betul sih. Itu betul sih. Itu hierarkinya di Brighton itu sudah jadi. Hmm, Jadi mau diutak-atik manajer sekalipun itu pemain ya ya kayak gitu mainnya. iya. Gimana kita mau bicara struktur di manajemen baru 3 bulan. Siapa itu si kawan itu yang sudah Dan Ashworth, dan Ashworth. kayaknya lebih lama pemberitaan dia Mau masuk yang ke United. gardening apa itu? Iya, gardening, gardening leave.
Gardening Leave itu lebih lama itu pemberitaan dibanding dia bertahan di United gitu. Bahkan Jadi kita nggak tahu loh sampai sekarang kontribusinya dan Ashworth itu apa kemarin. itu dia gitu. Jadi memang kalau kita masih masih punya kebingungan dengan pemain mana yang layak untuk bisa memberikan perubahan, ya di sisi manajemen aja masih kayak gitu gitu. Jadi Betul sih. ini masa yang sebenarnya bagi fans-fans yang sudah ini dari awal 2000-an, ini dinikmatin aja sih. Hal Mm, yang sebenarnya justru jadi beban itu bagi fans Arsenal karena itu dia. udah 3 musim kayak gini, nggak ada Oh lebih perubahan Pak, bukan tiga belanja. musim. Artinya dari kapan? Arteta 2019 kalau nggak salah, Dalam 2019 sudah 6 musim kemudian berarti. juara FA Cup 2000, juara COVID lah. Juara COVID, COVID iya itu juara memang COVID. klub yang aneh-aneh tiba-tiba Juara. juara gitu kan. Iya, iya. Karena itu memang karena itu memang pandemi itu. I- Pandemi itu Iya, ada situasi-situasi yang harus direlakan lah dimaklumi. gitu. Iya, Jadi iya, gitu. iya. Jadi kalau misalnya United nanti minimal lah ya satu pertandingan menang, pertandingan berikutnya kalah, menang kalah gitu. Bakalan lebih nikmat sih kalau misalnya menantikan pertandingan Arsenal karena kalau misalnya lihat dari pertandingan Arsenal ini kan justru situasinya itu lebih apa ya? Ngeri-ngeri Lebih sedap. lebih ngeri-ngeri sedap, lebih lebih kunantikan hasilnya pertandingan Arsenal ini. Lebih mending Arsenal itu imbang atau kalah dibanding MU menang gitu. Karena Arsenal itu kalau misalnya dilihat ya, aku nggak tahu kalau dari perspektifmu di musim sebelumnya juga kini udah jadi pembahasan. Apa? Kamu lebih milih siapa nih kira-kira nih peringkat 1 Liverpool, peringkat 2 Arsenal, peringkat 3 Nottingham Forest, Mm-mm. kemudian City Chelsea. itu Chelsea 4, City itu di City peringkat 5 5. ya, Chelsea Mm-mm. di peringkat 4. Mm-mm. Antara Liverpool dan Arsenal, kamu lebih prefer siapa nih kalau misalnya harus Nottingham disuruh memilih Forest. gitu? Loh, Nottingham Forest itu cuma beda 6 loh sama Liverpool. Poinnya Iya. sama dengan Arsenal. Jadi sekarang itu kalau misalnya ada yang mau bertaruh, bertaruhlah ke Nottingham Forest. Peluang Nottingham Forest peringkat 2 lebih besar daripada peluang Arsenal juara liga. Ini memang agak anomali juga nih Nottingham Forest ini bisa tiba-tiba konsisten dan bertahan di 3 besar gitu. Kalau misalnya hal ini benar-benar kejadian, Mm-mm. ya musim depan aku beli jersey Nottingham Forest lah. Ngomong-ngomong soal Forest ya, ngomong-ngomong soal Forest ya. Eh, Menurutmu, menurut hmm. kamu melihat ini, apakah pencapaiannya Forest di musim ini menyerupai pencapaiannya Leicester pada saat juara liga? Karena pada saat eh, Leicester juara liga itu kan ah, situasi klub-klub besar itu kan lagi down-downnya kan. lagi daunnya ya. Maksudnya semua klub itu klub besar tuh kayaknya di fase transisi atau gimana, pokoknya anomali lah itu musim Iya. pokoknya. Hmm. Sementara di musim sekarang Hmm. kita satu-satunya anomali yang ada sekarang itu cuma City aja sebenarnya. Iya, United betul itu bukan betul. anomali, United itu bukan anomali. Memang begitu kodratnya ini Memang tim. gitu. Menurutmu Sebenarnya itu dilihat gimana? dari sisi apa ya, proses, mungkin Nottingham Forest ini lebih bisa dianggap lebih superior dibanding Leicester. Leicester gitu karena memang kayak yang kau bilang tadi di 2016 itu hampir mayoritas semua tim itu lagi out of perform gitu. Sementara Hmm. itu tahun di mana sosok Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Mahrez, N'Golo Kante, Danny Drinkwater, Danny Drinkwater, Mark eh, Albrighton. iya, Albrighton gitu kan di sisi kanan yang selalu apa di Iya, sisi winger dengan Mahrez gitu. iya. Secara pemberitaan Leicester yang lebih mendominasi gitu karena kayaknya nggak banyak juga yang tahu kalau Nottingham Forest ini bisa di posisi 3 itu bukan hanya 1 minggu 2 minggu. Mereka sudah Berminggu-minggu, lama di iya, udah peringkat lama. 3 gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Dan selisih poinnya juga nggak jauh Nggak gitu. jauh. Bahkan bahkan dengan City itu eh
sama selisih poinnya antara Forest ke Liverpool dengan Forest ke City di bawahnya di peringkat 5 Oh, sama-sama iya, selisih betul, 6 poin gitu. Jadi betul, betul. kalau secara pencapaian mungkin eh Forest ini lebih anu ya, secara tim mungkin lebih kuat karena semua tim kayaknya hampir berimbang gitu. Mm. Tapi itu dia, kira-kira mampu nggak Forest ini mungkin nanti setelah 30 pekan gitu kan, Hmm. bensinnya bakalan masih sanggup nggak ini kira-kira bertahan gitu. Karena kita masih belum melihat nanti ada lagi ketemu tim-tim ajaib nanti kan, tiba-tiba Evertonnya si David Moyes. Oh iya, David, ini tahun berapa sih sebenarnya? Kembali ke kita ke 2010. Everton nanti kalah peringkat 18 terus kan nanti 2-3 pertandingan selamat dia kan. Jadi dan biasanya dia makan nanti emang apa tim-tim di bawah itu nanti yang bisa memberikan perubahan posisi di klasemen atas gitu. Yang ini Iya, memang iya, apa iya. ya yang membedakan adalah munculnya Chelsea dan Forest meramaikan di lima besar sih terlepas Hmm. dari performa City yang lagi turun gitu. Hmm. Tapi kamu memperhatikan nggak sih pertandingan? Kamu maksudnya mengikuti nggak sepak terjangnya Forest di week in week out? Kalau aku dua tim yang selalu aku tunggu itu selain Arsenal ya, Eh, Forest sama Brentford. Nggak tahu karena ini dua tim ini, gila hmm. ini. Ya memang kebobolan, tapi mainnya lebih bagus Eh, dari United. iya. Ya, yang aku sampai sekarang masih nggak habis pikir soal Eh, Forest itu adalah bisa-bisanya mereka diserang hmm. kan. Posisi ini dalam posisi mereka diserang, tapi kurang dari 30 detik bola sudah di gawang lawan, sudah Lawan sampai iya cepat cepat sekali loh transisinya dan bisa-bisanya nih Chris Wood bisa jadi nggak tahu lah aku nggak bisa berkata-kata soal ini Chris Wood kok bisa jadi prolific gini, bisa klinis gini nih satu pemain padahal sampai bosan loh kita ngelihat dia di team of the Eh. week kalau FC 25 ada lagi mau diapakan lagi di pemain. Sebenarnya memang kalau dilihat lagi apa ya pemain Forest lagi bagus-bagusnya nih, lagi wangi lah, lagi apa Chris Wood yang sebelumnya buangan dari Burnley. Newcastle United gitu kan, Iya, Eh, iya, iya. dari Burnley ke Newcastle United Iya, kemudian iya. ke Forest gitu, kemudian awalnya dia jadi cadangannya si ada striker ilmu hitamnya Forest Taiwo juga dulu. Awoniyi. Iya, Taiwo. Dia kan cadangannya dulu Iya, sebelumnya iya, itu. iya. Iya. Kemudian tiba-tiba gacor ya mungkin ini momentum lagi bagus di timnya Nuno Espirito Espirito Santo Santo. ini gitu kan. Hmm. Ya yang nanti mungkin patut kita nantikan adalah kira-kira musim depan nama si kawan ini bakalan naik lagi nggak kayak awal dia sempat ke Spurs kan. Aku Oh, duganya iya, 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 iya. ya fans Arsenal siap-siap aja kalau misalnya Arteta nanti hasilnya nihil di musim ini Arteta dipecat, pelatih Anda selanjutnya adalah Nuno Espirito Santo. Gitu. Bukan bukan Sandai. Ah, Sandai enggak, dia lagi rileks dia habis Oh, dapat pesangon ya. Everton dapat pesangon dia rileks aja dia ngapain dia buru-buru kan. Iya, tapi anomali, bukan anomali, out of the box aja sih ini Nuno Espirito Santo tiba-tiba Hmm, Wolves, Spurs, hmm. terus sekarang Forest peringkat 3 lagi. Dan bahkan Iya iya. kita kita nggak pernah menyangka kalau Forest yang Nuno yang kita kenal dengan mini Portugalnya di Wolves Iya 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 iya. dengan Ah, skema biasanya 3-5-2 atau 3-4-3 hmm, gitu kan. Ini di hmm, Forest jadi pragmatis sekali ini. hmm. dan 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 bisa bisa apa ya bisa bikin pemain sekelas Ola Aina itu moncer di sisi Iya kanan, iya. Pak. Iya dia Aina di kanan, Elanga di kiri kan. Itu Jadi dia. aku makanya tadi aku ngeliat selain dari performa Forest ini sosok Morgan Gibbs White itu apa ya? eh Hampir mirip kayak kalau misalnya dari sisi counter pressing pemain yang selalu 90 menit ngejar bola itu seperti yang dilakukan Bruno Fernandes. Makanya aku milih apa sosok yang bisa menggantikan si Morgan Gibbs White ini. Cuman proses transfernya dia ke Forest ini kan kalau nggak salah menjadi salah satu transfer Tinggi. termahalnya Forest gitu Ya, dari yes.
dari Wolves kalau nggak salah ya, dari Wolves itu. Mm-mm. Jadi ini sebenarnya ada benang merahnya kenapa Nuno Espirito ini bisa sukses di Forest, karena Gibbs White dulu Sudah paham ya. sudah paham dengan ini kedua, antara pelatih dengan pemain gitu. Jadi Hmm. yang penasaran kira-kira nih performa konsisten dari Forest ini, karena terakhir kalah mereka itu pada saat lawan City. Setelah itu lawan United menang, kemudian menang beruntun, imbang lawan Liverpool, Iya. kemudian menang beruntun lagi. Jadi ini kira-kira kalau misalnya sampai pekan ke-30 masih konsisten, bisa jadi seperti yang kau bilang untuk menjadi kontender juara, nggak menutup kemungkinan sih. Nunggu ada yang ke Slip. apa ya, terselip kan antara Liverpool dengan Arsenal sih sudah pasti sih kayaknya kalau Liverpool ini yang Arsenal itu kurang apa lagi coba kalau lihat dari jadwal ya. Mereka tuh selalu main di Emirates loh 3-4 pekan terakhir ini. Tapi coba kalau yang hampir-hampir mirip dengan United loh, menang mereka tuh cuma lawan Spurs doang gitu. Ngapain gitu kan. Sementara 3 poin lawan Spurs dengan 3 poin lawan Aston Villa sama-sama 3 poin loh. Gitu. Jadi jadi Arsenal. ini kalau misalnya, atau kalau misalnya terlalu lama ke pekan ke-30, kalau 3 pekan lagi atau kita lihat nanti minggu ini Forest masih meraih hasil kemenangan maksimal Hmm. gitu. Dan Hmm. kalau kita lihat skornya itu biasanya bukan yang tipis-tipis kan. Oh iya, besar banget, besar besar Besar-besar itu. banget. Besar-besar kan. Curiga aku Forest ini dapat updatean patch baru juga ini dari FC 25 gitu kan. Selalu banjir gol kan. Iya. Aduh. Hmm. Arsenal. Kamu inget nih si jokes jokes medio 2010-an itu. Arsenal tuh kan Ya, ada yang Arsenal itu kan yang sekarang ya, sudah ya. usang gitu. Tapi yang sampai sekarang masih masih bisa diterima menurutku ya. Ah, Satu-satunya jokes dari periode ah, 2010-an, musim 2010-an yang sampai ah, sekarang masih bisa diterima ah. adalah Arsenal Apa? itu meriam buntu. Iya, kalau misalnya tidak musim ini, dan kayaknya sudah bisa dipastikan sih musim ini mereka bakalan digelar lagi karena Oh di iya, Carabao Cup juga mereka lawan Newcastle leg kedua di Saint Saint James. James Park dengan Hmm. posisi ketinggalan Dua, 0-2 kalau nggak ya, salah kan. ya. Nah, jadi kalau misalnya Arsenal masih nil gelar juga, ini satu yang patut dinantikan juga karena kalau misalnya Arteta digantikan, Hmm. aku nggak bisa menjamin masa ini bisa Berulang. Mm-mm. berulang lagi gitu. Karena Mm-mm. Mm-mm. kalau misalnya aku di posisi fans Arsenal ya, secara permainan itu pasti aku bangga gitu. Kalau ngelihat pemain karena hidup gitu, minimal hidup gitu. Beda dengan United kan. Jujur aku Tapi, nggak nonton United lagi. tapi, Aku udah oh iya nonton kak, lagi. iya kak. Tapi Karena begini loh. Tapi, ah, oke lanjut aja dulu, lanjut aja dulu. Tuh, iya, lanjut. karena kalau misalnya United itu apa ya? Mending aku lihat live score aja lah. Oh menang, oh kalah, oh kalah lagi. Oh kalah Oh ya lagi. udahlah gitu. Tapi kalau Arsenal Acceptance. beda tuh. Ah. Kalau kalah tuh, wih kalahnya gimana ya? Siapa yang Kalahnya. cetak ya gitu kan? Nuansanya itu apa ya? Karena itu dia, mereka selalu terlalu idealisme dengan gaya permainan yang selalu menghibur gitu kan. Hmm. Diikuti dengan fansnya yang apa? Enjoy the moment musim lalu gitu kan. Ya Hmm. harusnya momen sekarang ini kalian harus enjoy juga kayak fans United gitu. Enjoy enjoy aja kok fans United gitu kan. Nggak ada terlalu memberikan harapan gitu. Cuman deg-degan juga Pak. Eh. Kalau misalnya degradasi nih barang, aku kayak mending pindah Nah. ke benua lain aja aku kayaknya. Nggak tahu. nggak, Aduh. nggak Jadi bayangkan pertandingan di Championship itu kayaknya lebih banyak pertandingan dibanding Oh, Liga banyak, Inggris kan. banyak, banyak. 41, 42 tim kalau nggak Iya, salah kan. iya, 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 iya. Jadi mungkin nanti langganan video video juga bakalan ada nanti anu, menayangkan Championship. Championship gitu kan. Mm-mm, mm-mm.
Aduh. Aku tadi mau ngomong apa ya? Aku lupa Apa? gara-gara. Aduh, Arsenal. Oh ya, tapi tapi kenapa ya kalau misalnya kita melihat eh, approach atau bukan approach kayak psikologis fans Arsenal dengan Hmm. psikologis fans United, kok kayaknya Hmm. beda sekali ya? Padahal kan United di posisi yang bisa dibilang lebih dekat ke zona degradasi dibanding zona Conference League. Ah, ya ya. Arsenal nyaman di peringkat Eh, dua, meskipun hmm. pada akhirnya nanti mereka nggak akan menjuarai satu gelar pun, Hmm. tapi kenapa bukan mental, kenapa Arsenal itu lebih banyak head loss-nya dibanding United? Hmm. Kamu tahu nggak yang membedakan itu? Eh, Arsenal tuh kayak tai, dia ngambang dia, ya kan? MU itu di situasi udah pernah juara Liga Champion, udah pernah 3 kali juara Liga Inggris berturut-turut, gitu kan? Sudah pernah treble. Arsenal nggak pernah ngerasakan itu, gitu. Mereka hmm, selalu bertahan kalau nggak posisi 4, posisi 3, hampir juara, nggak pernah juara, gitu kan? Itu hmm. terus momennya mereka. Jadi secara mental fansnya United itu di segala situasi sudah pernah dilaluin gitu. Sementara fansnya Arsenal itu selalu diambang harapan terus kan. Kayak gitu-gitu terus gitu. Oh. Sementara perubahan itu sudah sempat ada memberikan apa ya tanda-tanda kalau tim ini bakal juara itu pada saat manajemen Arsenal itu memberikan dana untuk pembelian pemain yang selama ini tidak pernah didapatkan pelatih Oh ya, sebelumnya bahkan di zamannya Wenger gitu. betul 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 betul. Betul. Arsenal dapat Declan Rice harga 100 juta pounds itu Mm, untuk satu orang pemain. Kalau dilihat mm. dari kontribusi sebenarnya mm, dibandingkan dengan Rodri gitu yang menjadi Jauh pemain sih. penting, kayaknya Mm, nggak ada gitu kan. Yang mm. membedakan kenapa Declan Rice itu tidak menjadi pemberitaan olok-olok Karena media dia adalah karena pemain Inggris. itu dia pemain Inggris dan beruntungnya dia pemain tengah gitu, nggak ada Iya, harapan mau disuruh betul. apa. Mau Betul betul. cetak gol, orang dia bukan gelandang kok, ya aman dia Yes. kan. Yes. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari segi price tag, udah mau dibandingkan misalnya United, City belanja besar-besaran, ya Arsenal juga belanja besar-besaran juga kok untuk satu orang pemain itu gitu kan, yang Mm, tidak memberikan kontribusi yang signifikan dari segi pencapaian tim gitu. Ya patok atau parameternya itu adalah gelar juara gitu. Ya kalau mm. misalnya selama 5 tahun hanya gelar FA Cup, ya jadi lagi-lagi United aja sudah pernah juga di masa di mana Loh, apa iya. ya? 10 tahun kita terjebak di zona kegelapan. Berapa kali Eh, kita juara FA Cup? 2 kali, Pak. Jadi kalau misalnya dilihat sih, ya fansnya Arsenal dengan fans United sih, memang secara rivalitas itu yang menjadi apa ya pembeda antara United dengan City. City itu hanya untuk skala skala derby, tapi kalau misalnya dari skala Hidup luasan fans dan mm, historikal gitu kan, Arsenal ya atau Liverpool. Arsenal itu ngeselin, Iya, ngeselin fansnya gitu karena iya, mereka memang terlalu ngeselin. jumawa gitu kan. Iya, iya, Hampir juara nggak pernah juara gitu kan. iya. Kalau misalnya nanti akhir musim ini sih kalau misalnya Arteta nggak jadi, Nuno Espirito Santo peraja Arsenal tuh itu kocak sih kalau misalnya nanti jadi itu barang. Tapi tapi aku suka loh filosofi tainya Arsenal ini. Kalau Iya, kalau dia kalau ngambang nggak kopi jelas ada dia kan. iya, kalau kopi ada filosofinya, ini Arsenal pakai filosofi tai ngambang terus. Aduh.